Oke, dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan atau sudut TPM guru di Kabupaten Situbondo saya nyatakan resmi dibuka dan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan dari hasil dari apa yang sudah saya alami sejak mulai pertama hingga OJT 3 kemarin sampai dengan IN 2 yang sudah kita laksanakan. Jadi kalau tadi dari Pak Muslim sudah banyak menyampaikan terkait dengan PDM-nya, mungkin yang sekarang akan saya sampaikan apa yang sudah saya jalani ini. Dari mulai awal hingga akhir, lanjut. Pelatihan lagi. Jadi sebelumnya mungkin saya menegasi dulu dari pernyataan yang disampaikan Pak Andi di depan. Jadi kalau tadi Pak Andi menyampaikan kalau biasanya yang ditunjuk itu kok saya gini, tapi yang kali ini berhubung kebetulan di sekolah saya merangkap jadi bendahara, setelah lihat boskin, kemudian melihat struktur ajarannya ternyata ini PN lumayan ini misalnya seperti ini ya. Kemudian jadi akhirnya dari situ kita langsung bermainset. Jadi saya harus satu tempat untuk pelatihan ini. Kan ada 2 pelatihan ya, Ibu. Yang pertama ada KKA, yang kedua ada PNU. Kalau total ada 4 peserta, 1 peserta KKA, kemudian 3 peserta PN, 1 kepala sekolah, dan 2 guru. Seperti itu. Jadi tadi kalau yang disampaikan Pak Andi, saya dikasih Pak. Jadi saya kebetulan bendaranya lihat, oh berarti saya harus ikut lumayan kan gitu ya. Kemudian begini, Pak Andi mohon izin mungkin menyampaikan kehendak hati dari teman-teman semua. Mengingat PM ini berjalan kalau tidak salah ketika di total ada 13 kali pertemuan nih teman-teman, 6 IN 1, 3 OJT, kemudian 4 IN 2. Jadi kalau di total ada 13. Itu gimana Ibu? Pak Andi, apakah nggak bisa bergeser? Ada nanti SPP dengan teman sebelah apa 13 kali pertemuan? Jadinya 1.300. Betul nggak teman-teman? Nanti mungkin dijawab nanti dengan saya lanjutkan ya Ibu. Selanjutnya ini Ibu, dari saya sendiri, saya sebetulnya belum tuntas Bapak Ibu memahami apa itu Merdeka Belajar. Kita baru 2 tahun memahami itu. Kemudian proyek kajian baru. Proyek kajian baru yaitu pembelajaran mendalam. Jadi mau nggak mau, karena kita harus adaptif, karena kita harus menyesuaikan. Jadi pelatihan belajar mendalam harus diikuti dengan serius. Kemudian pelatihan ini menghasilkan ini Bu, tujuan yang akan saya dapatkan, karena sebelum itu saya masih ingat betul ketika kelas belum dimulai, malam hari itu sudah ada grup yang menyatukan kita semua, betul ya Pak Ibu? Dari situ para Bu Fasil menyampaikan bahwasanya sudah dilakukan pretest ya gitu nih, sudah dilakukan pretest. Akhirnya tetap kita ikuti, saya ikuti pretestnya. Dan alhamdulillah ketika membuka setelah pretest selesai, saya membuka ternyata berbeda kan gitu. Jadi setelah itu berarti insya Allah pelatihan ini akan lebih menarik ya. Jadi akhirnya tujuan yang diharapkan dalam pelatihan pretest yang sudah saya alami dari ini satu OJT yang pertama yang pasti harus konsisten. Yang kedua memahami makna dan filosofi pembelajaran mendalam sebagai pendekatan dalam dunia pendidikan kita
dunia pendidikan yang murid. Kemudian memahami lebih lanjut tingkat 8334 seperti itu. Jadi 8334 itu 8 profil tulisan itu 3 prinsip pembelajaran, 3 pengalaman belajar serta 4 kerangka pembelajaran. Kemudian selanjutnya merancang, kemudian setelah merancang mengaplikasi di OJT. Setelah OJT mungkin nanti akan diterapkan lagi di sekolah masing-masing. Lanjut. Jadi hasil yang kami dapat dari itu intinya yang pertama kalau saya lihat dari grup mindset, jadi intinya pola pikir mempengaruhi tindakan mempengaruhi hasil yang akan diperoleh. Jadi contohnya yang paling gampang, saya yakin Bapak Ibu semuanya hari ini kan ini tugasnya sebagai guru ya, betul ya. Saya yakin pagi-pagi sudah kasih tugas ke murid-muridnya. Semoga sudah kasih tugas ibu, semoga sudah. Ya, alhamdulillah. Berarti artinya ada grup mindset di situ. Jadi tanggung jawabnya tetap dilakukan. Kemudian kita sebagai tanggung jawab yang lain untuk mengikuti ini dua tetap harus dijalankan. Nah ini hasil selanjutnya yang menguras tenaga ini Bapak Ibu. Jadi hari pertama sampai hari ke-6 rasanya kayak diputer-puter, dituntut dengan beberapa LKMK, betul ya? Yang intinya adalah pembelajaran mendalam itu yang jelas harus memuliakan gitu ya. Proses pembelajarannya harus yang berbeda. Berbeda berarti bermakna berkesadaran dan gitu ya. Artinya kalau BBM ini dijalankan berarti mau tidak mau bukan cuma muridnya yang harus sadar, tapi gurunya juga. Kemudian dari BBM tersebut dilalui melalui 4 olah pikir, olah rasa, olah raga, kemudian olah hati dengan pengalaman belajar juga yang memahami, mengaplikasi, dan mengacu pada 4 kerangka P. Yang nanti 4 kerangka ini biasanya kalau kita lihat, oh ini berarti ada di PPM-nya, ada di RPP-nya kan gitu nih. Ada di RPP-nya yaitu praktik pedagogis, kemitraan, kemudian lingkungan pembelajaran dan manfaatan digital. Hal ini semuanya kalau kita baca di naskah akademiknya semuanya bertujuan untuk mewujudkan 8DP. Betul nih Bapak Ibu? Dan lanjut. Ini alhamdulillah ini pengalaman yang bermakna Bapak Ibu. Saya mendapatkan saudara baru banyak 29, tepuk tangan situ Bapak Ibu. 29 yang apa namanya dari mulai awal hingga akhir Bu Fasil sangat aktif sekali. Jadi kita kalau misalkan tidak aktif karena Bu Mudi di samping sudah mau pensiun katanya ibu, tapi masih tetap untuk mendampingi kita. Jadi pengalaman itu luar biasa Bu, jadi menyelesaikan LKMK ini. Selanjutnya ini juga sama, jadi apa namanya LKMK ini kita selesaikan selama 6 hari. Jadi refleksinya yaitu setelah LKMK kita jalani, maka akan mengenal lebih lanjut tentang PF dengan menerapkan rumus tadi 8334 yang nantinya akan diimplementasikan dalam, kalau kaitannya dengan ini berarti diimplementasikan di OJT 1, 2, 3 serta nanti mungkin setelah ini berarti harus mau tidak mau dipraktikkan di sekolah masing-masing. Nah ini jadi pengalaman di OJT 1. Jadi saya langsung bercerita aja pengalaman ketika di OJT 1. Pada OJT 1 sebelum kita bertemu gitu kan ada tugas kalau nggak salah membuat video pembelajaran ya Bu, membuat video pembelajaran. Jadi yang jelas sebelum membuat video itu pada sebelumnya kita merancang pembelajaran, betul ya? Merancang pembelajaran yang nanti rancangan itu akan kita bikin menjadi video pembelajaran yang akan ditampilkan di apa namanya OJT 1. Tantangannya begini, tantangannya satu, berhubung kita memahami
sehingga pembuatan PPM kami rasa untuk yang pertama belum optimal. Kami hanya menerka-nerka, kami hanya mencoba untuk membuat apa yang sudah kita terima di Insaf. Kemudian yang kedua rasa nervous, ini jujur, rasa nervousnya karena di kelas itu kalau tidak ada yang bantu video, takutnya nanti lebih dari jumlah yang kita rancang di PPKM seperti itu. Akhirnya mau tidak mau saya harus ada teman yang di dalam untuk mengingatkan waktu seperti itu. Kemudian yang kedua tadi sama dengan yang ketiga, yang kelima tidak maksimal karena waktu itu Bapak Ibu mohon maaf suara hilang saat pembuatan video JT1, tapi saya tidak memakai mikrofon kecil karena mau biar bisa tertangkap oleh seperti ini dan masuk di suaranya. Lanjut. Strategi yang saya lakukan pada JT1 mengemas praktik pembelajaran saat pembuatan video dengan bantuan Canva dengan media kertas karton dalam presentasi kelompok, kemudian mengoptimalkan waktu 70 menit dalam pelaksanaan praktik pembuatan video dan juga mencoba mendesain pembelajaran yang menyenangkan berdasarkan. Nah ini Bapak Ibu, ini kegiatan saya saat UJT 1. Jadi kebetulan di situ yang saya sampaikan materinya adalah komposisi dan dekomposisi bilangan. Jadi yang saya lakukan adalah mencoba untuk mengajak siswa bermain uang mainan, bermain dengan uang mainan, kemudian dengan masalah konseptual yang ada di dalam saya ini. Lanjut. Kemudian di OJT 2 dan 3 kebetulan kami gunakan sebagai observer sekaligus memperbaiki PPM kita yang sudah kita buat pada OJT sebelumnya. Tantangannya adalah siswa di dalam kelas merasa tidak nyaman. Jujur ini tidak nyaman karena ada observer, sehingga saya yakin kelas itu tidak optimal karena nanti ada guru yang lain yang ikut di kelas itu ya. Kemudian teknik penilaiannya belum maksimal dari teman-teman karena yang itu baru. Kemudian kurangnya keterlibatan siswa dalam pemanfaatan media dan juga PPM yang digunakan terdapat bagian yang tidak selaras. Jadi biasa ini masalah yang umum terjadi, jadi tidak selaras antara MPP dengan yang dilakukan di dalam pemanfaatan. Bapak Afif, sudah. Iya. Cukup dari kami. Ada tambahan satu. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Lanjut. Lanjut. Saya berkomitmen Bapak Ibu, jadinya memulai pada diri saya sendiri untuk selalu menerapkan Indonesia, sekaligus bertahap akan menerapkan hal ini kepada murid. Pelatihan pembelajaran mendalam mengenai pendidikan berfungsi berbagai berpengalaman belajar 3M dan 4 kerangka pembelajaran mendalam. Tujuannya memuliakan murid sekaligus dapat belajar dengan lebih bermakna, berani berpikir kritis dan mampu mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Cukup dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebelum pada presenter yang ketiga, kita break sejenak, kita beri kesempatan kepada yang terhormat Bapak Sopan